Salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang terdampak banjir lahar Gunung Merapi adalah Kota Padang Panjang. Selain bangunan rumah, akibat bencana tersebut menyebabkan hilangnya korban jiwa. Untuk mengetahui kondisi terkini di Kota Padang Panjang, kita telah terhubung dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Kartiana Widiarso, Kapolres Padang Panjang. Selamat malam Pak Kartiana. Selamat malam, Mak. Ya, saya Putri dari Batam TV, Pak. Oh ya, gimana? Ya, Pak Kartiana, untuk di wilayah hukum Polres Padang Panjang, berapa titik yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Merapi? Nah, baik, Mak, yang menjadi wilayah hukum Polres Padang Panjang, kami ada dua wilayah, yaitu satu kota dari dua kecamatan, dan 3 kecamatan dari Kabupaten Tanah Datar yang menjadi wilayah hukum Polres Padang Panjang. Yang terdampak dari banjir lahar dingin maupun galodo, istilahnya banjir bandang, ada 11 lokasi, Mbak, di wilayah hukum kami. Ya, Pak Kartiana, daerah yang paling parah di mana, Pak? Untuk daerah yang paling parah di daerah Tanah Datar, yaitu Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandesike, Kecamatan Subrukoto, Kabupaten Tanah Datar. Di mana dalam kejadian tersebut 5 rumah hanyut, kemudian 1 rumah tertimbun material longsoran dan 7 rumah serta 2 kedai rusak berat. Kemudian ada 7 yang meninggal di jorong tersebut, ada 1 keluarga yang hilang, kemudian 1 belum ditemukan, 1 luka berat dan 2 luka ringan. Ya, bisa digambarkan Pak separah apa dan juga mungkin kondisi saat ini seperti apa? Untuk kondisi saat ini di desa tersebut masih dilakukan pencarian terhadap 1 orang yang masih belum ditemukan, kemudian tim relawan bersama TNI sedang bahu-membahu untuk membangun kembali material ataupun rumah-rumah yang sudah rusak. Kemudian untuk yang di daerah lain juga sama, terutama di wilayah yang jembatan putus yang menghubungkan antara Kota Padang menuju Bukit Tinggi yang melalui Padang Panjang. Di mana ada jalur nasional yang menghubungkan arus dari Bukit Tinggi maupun ke Padang, sehingga kalau ke sana harus memutar itu, Mbak. Ya, di wilayah hukum Polres Padang Panjang sendiri, apakah ada update korban jiwa, Pak, sejauh ini? Untuk korban jiwa yang di wilayah hukum Polres Padang Panjang yang ditemukan pada saat kejadian, itu ada 17 orang meninggal dunia. Itu terdiri dari warga Kota Padang Panjang sendiri 2, kemudian dari Kecamatan Sepulukoto itu ada 7, kemudian ada dari warga Agam dan juga warga dari Tanah Datar yang pada saat malam kejadian tersebut melintas kemudian hanyut terbawa banjir itu, Mbak. Baik, Pak Kartiana, bagi para korban sendiri untuk saat ini mereka diungsikan kemana, Pak? Untuk saat ini para pengungsi ada yang di tenda-tenda pengungsian, ada yang di masjid dan juga ada yang ikut dengan keluarganya yang terdekat ataupun dengan tetangga yang bisa menampung. Ya, untuk target, berapa lama target para pengungsi akan menempati tempat mereka, tempat tinggalnya? Untuk pengungsian sesuai dengan tanggal darurat yang pertama kurang lebih 15 hari, namun kemungkinan masih bisa diperpanjang lagi karena ada beberapa masyarakat yang rumahnya hanyut. Jadi mungkin menunggu perbaikan infrastruktur dulu maupun rumah-rumah untuk direlokasi dari daerah yang rawan banjir supaya tidak terulang lagi menjadi korban bencana alam ini. Jadi mungkin pengungsian ini bisa diperpanjang kembali bagi mereka yang rumahnya hanyut dan tidak memiliki rumah sama sekali. Ya. Langkah antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh stakeholder di sana, Pak, untuk mencegah timbulnya penyakit yang sering menjangkit para pengungsi seperti gatal-gatal dan juga diare? Untuk penyakit yang dimungkinkan nanti bisa menyerang dari para pengungsi ini, yang pertama di setiap posko pengungsian sudah didirikan posko kesehatan, di mana dari Dinas Kesehatan maupun dari Polres sendiri, dari Purdokes kita juga setiap hari melaksanakan pengecekan di daerah pengungsian. Yang kedua, kita juga memberikan edukasi kepada para pengungsi supaya dia hidup sehat. Selain itu dari pihak Pemkab maupun Pemko dari Padang Panjang juga selalu mendorong air bersih supaya mereka bisa melakukan aktivitas dengan air bersih tersebut, sehingga untuk mengurangi kemungkinan diserang penyakit yang timbul di pengungsian. Selain itu juga masyarakat dan relawan setiap hari
bekerja sama untuk goro istilahnya atau bergotong royong untuk membersihkan jalur-jalur yang bekas dengan aliran air tadi, Mbak. Ya. Bagaimana dengan korban anak-anak, Pak? Korban anak-anak, apakah Polri melakukan pendampingan seperti trauma healing kepada mereka? Oh, ada. Jadi kami dari Polres Padang Panjang juga dibantu dari tim dari SDM Pusat maupun dari Polda. Kami secara bergiliran di tempat-tempat pengungsian kita melaksanakan program trauma healing kepada para yang pertama yaitu anak-anak supaya dia melupakan adanya kejadian, terus kemudian juga memotivasi mereka supaya bisa bangkit dari kejadian. Dan juga kita juga mendatangi bagi keluarga-keluarga korban yang rumahnya hanyut, kemudian keluarganya meninggal, terus kemudian dari anak istrinya yang tidak bisa ditemukan, itu kita datangi, kita berikan konseling supaya mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan dan bisa semangat untuk melanjutkan hidupnya. Itu kita juga dibantu dengan dari tim Kemensos juga melaksanakan trauma healing juga. Ya, dari laporan reporter kami di Sumbar, Pak, jajaran Polri, TNI, dan stakeholder lainnya terus berjibaku melakukan SAR dan upaya membuka akses jalan penghubung yang terputus. Untuk Padang Panjang sendiri, hingga saat ini apakah masih ada wilayah yang aksesnya masih terputus? Untuk akses jalan masih ada beberapa, terutama untuk jalan nasional, yaitu yang di Air Mancur, Nagari Singgalang, yang menghubungkan antara Kota Padang menuju Padang Panjang yang akan ke Bukit Tinggi, itu adalah jalur nasional. Saat ini sedang dilaksanakan pengerjaan dari pemerintah provinsi, sudah diturunkan kurang lebih 17 alat berat untuk membuka akses kembali atau menyambungkan jalur utama, karena logistik semuanya melalui jalur tersebut. Kemudian juga ada jalur penghubung antar kabupaten dengan Kota Padang Panjang, di mana ada satu akses jembatan yang putus dan itu harus segera disambung karena ada beberapa jorong yang terisolasi. Kemudian ada juga jalan penghubung antar jorong juga sudah tersambung, yaitu dengan melalui jembatan-jembatan darurat yang dibangun oleh masyarakat, dan juga ada bantuan dari pihak TNI dengan menggunakan jembatan beli. Namun karena banyaknya jembatan yang rusak, jadi masyarakat masih menggunakan dengan jembatan alternatif yang menggunakan dari kayu itu, Pak. Ya. Dalam kunjungan kerja kemarin, Menteri Sosial meminta Pemkot Padang Panjang untuk waspada banjir bandang. Apakah potensi banjir bandang masih dapat terjadi, Pak? Kemarin ada dari kunjungan Ibu Menteri Sosial, memang dijelaskan dari Ibu bahwa potensi untuk banjir bandang ini masih bisa terulang kembali. Karena dari BMKG menyatakan bahwa potensi hujan kita sampai akhir bulan ini cukup lebat. Kemudian di atas gunung pun juga material magma sudah mulai menumpuk, dimungkinkan akan apabila terjadi hujan yang cukup lebat akan turun kembali. Di mana dari aliran tersebut materi lahar dingin sudah menemukan jalurnya sendiri. Nah, salah satunya melewati dari Kota Padang Panjang ini, Bu. Kemudian dari kami diminta supaya memberikan peringatan kepada masyarakat yang dilalui jalur lahar dingin tersebut supaya mereka memindahkan rumahnya atau setidaknya siap apabila ada hujan lebat dia harus mengungsi di tempat yang tidak yang dilalui jalur lahar dingin tersebut. Baik, terima kasih Pak Kartiana atas waktu dan informasinya. Ya, sama-sama, terima kasih sama. Ya, dan pemirsa, kami mengajak kepada pemirsa Batam TV untuk bersama-sama membantu para korban yang terkena musibah banjir bandang di Sumatera Barat dengan berdonasi melalui Batam TV Peduli.